eh, tadi malam di Zoom yang malam kita kedatangan seorang ahli hadis yang luar biasa. Kita mendapatkan beberapa hadis yang beliau eh, eh, ajarkan kepada kita, yang beliau ajarkan kepada kita, dan kita langsung mendapatkan silsilah karena beliau ijazahkan secara langsung. Salah satu hadisnya yang sudah familiar dan kita memang sering membahas hadis itu adalah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis. عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم Allahumma قال shalli. الراحمون يرحمهم الرحمن تعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. Hadis ini hadis yang luar biasa, dan pada hari terakhir di bulan Ramadan saya ingin mengupas tentang hadis ini, bagaimana berkaitan. Jadi hadis ini dikaitkan dalam sebuah kitab yang dikatakan Mau'izatul Usfuriyah. Ini jadi hadis utama dan hadis pertama dalam kitab itu. Ini ada sebuah cerita, mudah-mudahan teman-teman tidak bosan. Ceritanya adalah Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Beliau ini seorang pemimpin yang luar biasa. Beliau tidak akan tidur sebelum bisa mengelilingi semua warga Madinah. Jadi kenapa saya sebutkan semua warga Madinah? Karena tidak di semua tempat. Dalam artian wilayah kekuasaannya itu kota Madinah, maka dari ujung Madinah ke sebelah kiri, ke sebelah kanan, dan semua itu diputar. Sampai satu ketika beliau menemukan orang yang kelaparan, lalu ini bagaimana ar-rahimuna yarhamuhumur rahman itu ya. Jadi beliau melihat yang kelaparan, sesosok ibu dengan 3 orang anaknya, lalu ibu itu lagi masak. Lalu Sayyidina Umar mendekati kepada ibu tersebut dan berkata, "Wahai ibu, sedang memasak apakah?" Sementara anak-anak ibu menangis dengan luar biasa. Lalu ibunya keluar dan tidak berdekatan dengan anak-anaknya. Lalu berbicaralah kepada Sayyidina Umar, "Wahai Kisanak," kalau bahasa kita ya, "saya ini orang yang tidak punya apa-apa. Saya sangat kelaparan." Lalu ditanya oleh Sayyidina Umar, "Lah itu kan ibu masak. Itu yang ibu masak apa?" "Wahai Kisanak, yang saya masak itu adalah batu. Hanya sebagai pengalih agar anak-anak merasa yakin bahwa ibunya sedang memasak makanan. Kami sudah beberapa hari ini tidak makan, dan untuk mengalihkan perhatian anak-anak bahwa sedang makan, bahwa sedang disiapkan makanan agar tidak terlalu keras menangisnya. Ketika saya ditanya apakah ini akan matang, saya bilang tunggu sebentar lagi, tunggu sebentar lagi. Dari siang sampai malam ini saya selalu mengatakan itu kepada anak, dan anak-anakku menangis semakin keras karena makin lapar." Sayyidina Umar menangis melihat hal itu, lalu beliau katakan, "Kenapa bisa terjadi seperti ini?" Lalu perempuan ini berkata, tanpa mengetahui siapa yang diajak bicaranya, "Ini karena Khalifah Umar yang tidak pernah mengunjungi kami." Maka menangislah makin menjadi Sayyidina Umar, lalu pulang ke Baitul Mal, beliau membawa 2 karung gandum yang beliau angkut langsung. Ketika kelihatan oleh sahabat yang lain, karena melihat Sayyidina Umar sebagai sesosok khalifah, maka sahabat yang lain berkata, "Wahai Sayyidina Umar, akulah yang bawa kedua karung itu. Biarlah, karena engkau sebagai khalifah adalah sesosok yang mulia. Seharusnya aku yang berkhidmah kepada engkau," kata sahabat ini. Lalu Sayyidina Umar menjawab dengan tegas, "Apakah engkau akan menanggung dosaku nanti di yaumil akhir?" Maka sahabat tersebut, walaupun tidak mengerti, membiarkan Sayyidina Umar membawa 2 gandum tersebut. Lalu di bawah 2 gandum tersebut, lalu datang ke sana, bilang ke ibu, "Ibu, ini gandum cukup untuk kehidupan ibu. Dan mari kita masak. Biarkan tangan saya yang memasak." Si ibu tersebut dengan bahagia melihat sesosok orang yang begitu luar biasa memasak. 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 Setelah memasak, tidak hanya memasak. Sayyidina Umar menyuapi semua anaknya sambil menangis. Sambil menangis. Disuapi semua anak. Maka bergembiralah anaknya karena sudah kenyang. Lalu berkatalah Sayyidina Umar kepada ibu tersebut, "Wahai ibu, seandainya engkau ada kebutuhan
lagi, maka datanglah ke kota Madinah. Datanglah ke Masjid Nabawi. Untuk apa? Nanti di sana carilah Khalifah Umar Ibnu Khattab. Maka beliau akan memberikan apa yang ibu berikan. Terima kasih, sampaikan terima kasih saya kepada Khalifah Umar Ibnu Khattab. Lihat, beliau memberikan makanan tanpa diketahui karena landasannya kasih sayang. Ada satu lagi, itu baru cerita awalan, karena yang berkaitan dengan ayat Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman ini adalah Sayyidina Umar itu karena sering jalan-jalan berkeliling, maka satu ketika di antara kota Madinah ini, beliau melihat seorang anak. Anak ini sedang mengikatkan seekor burung dengan tali di kakinya. Lalu anak ini membiarkan burung itu terbang. Setelah tinggi lalu ditarik lagi. Ditarik lagi, pegang. Setelah itu anak-anak itu ketawa. Si anak itu ketawa. Lalu dilepas lagi, terbang lagi jauh. Sayyidina Umar melihat burung diperlakukan seperti itu merasa kasihan. Tapi lihat, karena rasa kasihannya tidak cuma sama burung, karena yang melakukan hal itu juga anak-anak, maka Sayyidina Umar memberikan solusi yang luar biasa. Anaknya nyaman, burungnya bisa lepas. Bagaimana? Maka Sayyidina Umar mendekati anak tersebut. Wahai anakku, sedang apakah engkau? Kata anak itu sambil tersenyum ceria. Aku sedang bermain dengan burung ini. Aku biarkan burung lepas, lalu aku tarik lagi. Sayyidina Umar, wahai anakku, maukah engkau kegembiraan yang lain? Apa wahai Syekh? Ini, saya akan memberikan engkau gula-gula. Saya akan memberikan engkau makanan yang banyak. Lalu tukarlah burung itu dengan makanan yang banyak untuk saya. Anak itu gembira karena mendapatkan makanan yang begitu banyak. Lalu dengan senang hati menyerahkan burung tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar kepada burung tersebut? Sayyidina Umar mengelus burung tersebut, lalu melepaskan ikatan dari kakinya dan berkata kepada burung tersebut, bebaslah engkau terbang. Al-Kisah, setelah Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Umar dimimpikan oleh seseorang yang dikatakan seorang alim, seorang ulama, maka pasti ulamanya itu statusnya tabi'in, karena bertemu dengan Sayyidina Umar. Dimimpikanlah. Dalam mimpi tersebut, ulama tersebut melihat Sayyidina Umar ada dalam kondisi yang luar biasa nyaman. Beliau berada di tempat yang begitu nyaman, dengan fasilitas yang begitu luar biasa nyaman. Makanan begitu melimpah. Lalu didekatilah oleh syekh ini, oleh ulama ini. Bertanyalah kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, dengan apakah engkau mencapai derajat ini? Apakah dengan sholat engkau yang begitu khusyuk luar biasa? Sayyidina Umar menjawab, bukan karena dengan sholat saya. Apakah dengan ketegasan Anda yang begitu luar biasa sehingga Anda mendapatkan derajat ini? Bukan dengan ketegasan saya. Apakah dengan kebaikan engkau terhadap seluruh wargamu sehingga engkau mendapatkan kebaikan ini? Sayyidina Umar berkata, tidak juga. Apakah yang menyebabkan engkau mendapat derajat seperti ini? Sayyidina Umar menjawab, saya mendapatkan derajat ini karena saya membebaskan burung yang sedang dipermainkan oleh anak tersebut. Teman-teman sekalian, ini gambaran. Ketika kita menyayangi sesuatu, maka kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, apakah itu memang pure semuanya hasil kebaikan dari melepaskan burung tersebut? Saya tegaskan, iya. Berarti part atau bagian Sayyidina Umar mendapatkan kebaikan yang sebegitu luar biasa banyak, itu wasilah dari membebaskan burung. Lalu bagaimana dengan pahala-pahala yang lain? Ya jelas akan mendapatkan hal yang jauh lebih banyak. Tapi dengan membebaskan burungnya saja, mendapatkan kebahagiaan yang begitu luar biasa. Ini yang harus kita paham. Jadi bukan berarti keadilan Sayyidina Umar tidak berlaku. Bukan berarti ketegasan Sayyidina Umar tidak berlaku. Bukan. Hanya membebaskan burung saja, kebahagiaannya itu sebegitu luar biasa.
Ini yang harus kita pahami. Jadi ternyata salah satu syarat kalau kita memang tidak bisa ibadah yang baik, tidak bisa melakukan perbuatan yang begitu baik, maka kasihanilah apa-apa, kasihanilah. Berikan kasih sayang kepada apapun yang ada di atas muka bumi ini. Kenapa? Karena ketika kita mengasihi apapun yang ada di atas muka bumi ini, maka Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini akan memberikan yang terbaik kepada kita karena kita menyayangi segala sesuatu yang ada di atas muka bumi. Ini yang harus kita pahami. Jadi sekali lagi bukan berarti karena kita menyayangi burung lalu sudahlah nggak usah cukup sholat, burung aja lah nggak usah sholat. Tidak seperti itu juga ya. Ya udah kita menyayangan burung saja ya, cari burung saja ya. Kita bebas-bebasin dari sangkarnya lalu dilepas-lepasin. Tidak seperti itu juga. Maksudnya adalah luar biasanya pahala berkasih sayang dengan burung itu mendapatkan kebahagiaan yang sebegitunya. Apalagi dengan hal-hal yang lain. Nah, maka bahasanya kalau kita merasa ibadah kita belum luar biasa, kita merasa begitu banyak dosa yang kita lakukan, ya udah kita tutupi salah satunya dengan berkasih sayang. Kita tutupi dengan salah satunya dengan menebar rasa cinta. Kita menutupi segala sesuatunya dengan hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan. Ya. Karena ternyata kasih sayang dan cinta ini adalah modal yang luar biasa bagi kita sebagai seorang manusia. Mohon maaf sekali, sekarang orang sudah banyak yang kehilangan cinta. Orang sudah banyak yang kehilangan rasa kasih sayang. Malah orang menebar kebencian. Malah orang menebar provokasi untuk saling membenci. Malah orang menebar untuk saling memusuhi. Padahal akan ada sekelompok orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Merekalah ar-rajulani tahabbani fillah ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai di jalan Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, kasih sayang ini penting. Rasa cinta ini penting. Tadi malam dua hadis ini begitu digupas oleh Syekh Yasir dengan luar biasa dan beliau mengatakan bahwa ketika engkau mempunyai rasa cinta, maka ekspresikanlah. Mohon maaf teman-teman mungkin sekarang mulai paham kenapa saya selalu mengatakan ayo berekspresi, ayo berekspresi. Karena semua harus diekspresikan dengan rasa yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Apalagi rasa cinta, apalagi berkasih sayang. Ini jadi penting dalam kehidupan kita, dalam mengarungi kebaikan yang harus kita lakukan. Di akhir bulan Ramadan ini, hal ini sangat mungkin bisa kita lakukan. Mari kita lihat di sekitar kita, adakah masih hewan yang terbelenggu? Adakah tanaman yang masih belum terurus? Adakah kolam yang belum kita kasih makan? Adakah halaman yang belum kita sapu? Adakah rumah yang belum kita bersihkan? Bukankah membersihkan rumah sebagian kasih sayang kita terhadap rumah? Bukankah membersihkan halaman itu juga bentuk kecintaan kita terhadap halaman? Bukankah memberikan makanan ikan itu juga kasih sayang kita terhadap ikan? Jadi di akhir bulan Ramadan ini mari kita menebarkan kasih sayang. Maka orang tua dulu selalu membiasakan di akhir bulan Ramadan itu masak yang banyak. Berkunjung ke sesama, saling berbagi. Kenapa? Itulah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang berkasih sayang akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian di akhir bulan Ramadan ini saya mengajak kepada semuanya, yuk kita menebar kasih sayang. Yuk kita menebar rasa cinta. Maka wajar ada tradisi saling berbagi parsel. Wajar ada tradisi saling berbagi hantaran. Itulah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ketika nilai kita yang ingin dapatkan adalah bahwa kita ingin menebar kasih sayang di antara sesama orang, itulah yang kita dapat. Maka saya mengajak di akhir bulan Ramadan ini, mari saling menebar kasih sayang, bisa dengan senyuman, bisa dengan tulisan yang begitu baik. Saya sarankan jangan kopas. Jadi tulislah dengan cinta, tulislah dengan rasa kasih sayang. Walaupun pendek, saya saya jamin rasanya akan berbeda ketika kita tulis sendiri. Saya yakin, walaupun cuma perkataan, teman-teman maafin saya ya, sudah. Itu kalau kita tulis dengan rasa cinta, itu akan diterima dengan rasa cinta juga. Maka teman-teman sekalian, ya, kita sebagai seorang yang mempersiapkan untuk berpisah dengan bulan Ramadan. Mari kita berikan perpisahan yang terbaik dengan bulan Ramadan. Mari bulan Ramadan kita tenang dengan cara yang terbaik.
Mari kita tinggalkan bulan Ramadan dengan meninggalkan jejak yang terbaik di akhir bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita menebar kasih sayang. Mari kita bersama-sama mengamalkan hadis Ar-Rahimuna yarhamukumur Rahman. Mari kita saling mencintai dan mengamalkan hadis Ar-Rajulani tahabbani fillah ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. Karena inilah bulan Ramadan. Inilah bulan yang penuh berkah. Bulan yang mungkin hanya datang, bukan hanya mungkin, bulan yang datang hanya setahun sekali, itu pun cuma 30 hari dari 365 hari. Maka di akhir bulan Ramadan, mari kita berikan kenangan yang terbaik. Untuk akhir Ramadan ini, jangan sampai kita buat sia-sia. Sampai maghrib dari sekarang, masih ada 12 jam. Mari kita berikan kenang-kenangan yang terbaik. Berikan kasih sayang kita. Berikan rasa cinta kita. Ungkapkan kepada semuanya. Ungkapkan dengan berbagai macam cara. Silahkan mau dengan bentuk hantaran. Silahkan mau dengan bentuk berbicara yang baik. Silahkan dengan mau bentuk membersihkan rumahnya. Dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, inilah keberkahan ketika kita bisa memaknai sesuatu dengan rasa cinta. Inilah keberkahan ketika kita benar-benar mencintai Ramadan. Jangan ketika dia mau pergi, kita memberikan gambaran yang tidak baik. Kalau kita memang mencintai, maka ketika orang itu akan pergi, kasihlah kenangan yang terbaik. Kasihlah kenangan yang terbaik. Maka sengaja di akhir bulan Ramadan ini, saya mengajak teman-teman untuk pengajian karena saya ingin memberikan yang terbaik untuk akhir Ramadan kali ini. Dan saya ingin mendapatkan kenang-kenangan yang terbaik dari akhir bulan Ramadan ini. Malulah kita karena bulan Ramadan selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Masa kita tidak memberikan yang terbaik kepada bulan yang kita cintai? Mari kita berikan yang terbaik di hari ini. Berikan segala sesuatu yang bisa kita berikan untuk bulan Ramadan yang akan pergi dengan meninggalkan jejak-jejak yang terbaik.